Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar lagi mengenai perangkat lunak pengolah kata berbasis Microsoft Word. Sebelum memulai pekerjaan dengan Microsoft Word atau perangkat lunak pengolah kata, alangkah baiknya kita mengatur dulu jenis kertas yang akan kita gunakan, lalu tentukan batas margin kiri, kanan, atau atas dan bawahnya dengan cara memilih di tab menu bar atau baris menu di tab layout. Nah, di sini ada tab ribbonnya. Di sini saya lebih suka menggunakan page setup. Nah, di sini ada tanda panah garis ke bawah, diklik. Nah, di menu tab page setup ini ada tab margin, paper, dan layout. Nah, yang paling utama adalah untuk menentukan batas marginnya. Di sini secara default ini batas margin atasnya 2,54 cm. Bawah juga sama, kiri dan kanan juga sama, ini secara default ya. Nah, misalkan kita tentukan batas margin atasnya adalah 3 dengan cara menekan tombol atau tanda segitiga ke atas. Di sini klik berulang sampai menjadi 3 cm. Lalu yang bawah juga sama, bawahnya kita tentukan menjadi 2 cm. Yang kiri 3 cm, yang kanan 2 cm. Nah, setelah batas margin kita tentukan, kita pilih orientasi. Di sini orientasi adalah posisi kertasnya ya, apakah secara vertikal portrait atau horizontal landscape ya. Ini tegak lurus dan ini posisinya kertasnya tertidur. Lalu di sini ada preview apply to. Di sini ada keterangan Word document, artinya settingan yang ada di atas ini ya. Kalau kita memilih Word document, apabila ada 10 halaman maka 10 halaman settingannya sama ya, antara halaman 1 sampai dengan halaman 10. Apabila kita memilih define forward, maka yang terseleksi saja halamannya. Misalkan di halaman 1 maka hanya halaman 1, halaman 2, 3 dan seterusnya itu akan berbeda. Lalu yang berikutnya adalah tab paper atau kertas. Di sini secara defaultnya ukurannya adalah kertas A4 ya. Kalau misalkan kalian menghendaki diubah ya silakan saja. Ini tinggal memilih jenis-jenis kertasnya ya, atau bisa mengatur ya jenis kertas yang kalau misalkan di sini tidak tersedia, maka kalian bisa memilih di sini custom size ya, ukurannya berapa, lebar dan tingginya berapa ya, tentukan sendiri. Begitupun sama di sini nih apply to ya, untuk secara keseluruhan atau hanya satu halaman saja ya. Yang berikutnya adalah kita oke kan, lalu mulai dengan pekerjaan yang baru. Di sini ada beberapa teks yang sudah diinput ya, ini berupa paragraf, jadi sudah berupa paragraf ya. Ini adalah tampilan sederhana ya, jadi ketika kalian mengetikkan sebuah teks ya, mau dijadikan sebuah paragraf, akan kita coba mengeditnya ya secara sederhana. Baik, ibaratnya kalian sudah mengetikkan satu paragraf ini ya, berupa komputer ya, definisi dari komputer. Langkah yang pertama untuk menjadikan ini sebuah paragraf ya, bisa kalian arahkan pointer ini ya, yang ini yang saya gerakan ini, diklik di ujung ya, di belakang huruf K. Kalau sudah diarahkan ke sini, diklik, kalian tekan tombol tab, tabulasi pada keyboard ya, di pojok kiri atas. Satu kali saja ya, klik. Nah, ini sudah berubah
Ini sudah menjorok ke dalam, ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ya, ini satu langkah menjorok ke dalam. Di sini ada namanya first line indent. Teks ini menjorok ke dalam, ya. Nah, awalnya di sini, ya, sama rata dengan left indent, ya, karena tadi sudah mengetikkan dengan menggunakan tab satu kali, maka ini agak menjorok ke dalam. Nah, langkah yang berikutnya apa? Langkah yang berikutnya adalah kita coba ratakan, ya, antara batas margin kiri dan margin kanan. Langkah yang berikutnya adalah bisa dengan cara memblok, ya, satu paragraf ini, ya, dengan cara menekan tombol ujung sebelah kiri mouse, ya, diklik and drag, ya, drag itu tidak dilepas, klik tidak dilepas, drag, nah, digeser sampai dengan ujung teks, ya, seperti ini yang paragraf ini, ya. Setelah itu dilepaskan, ya, lalu yang berikutnya adalah kalian bisa memilih menu yang ada di tab home, ya, adanya di paragraf di sini dengan cara mengklik gambar justify yang ini rata tengah, ya. Coba kalian klik, artinya diklik rata tengah, maka tampilan dari paragraf ini akan menyesuaikan dengan batas margin, ya, batas margin kiri dan juga batas margin kanan, ya, ini sesuai. Nah, sangat mudah, ya. Lalu langkah yang berikutnya, apabila kalian mau mengetikkan lagi paragraf berikutnya yang kedua, nah pastikan, nah ini yang berkedap-kedip ini namanya adalah kursor, ya. Nah, sedangkan yang ini yang saya gerak-gerakan ini namanya pointer, ini yang digerakkan ini menggunakan mouse, ya. Nah, pastikan kursor ini di ujung teks, ya, di akhir ujung teks paragraf, ya, dengan cara nanti kalian tekan enter satu kali, maka kalian bisa memulai lagi paragraf yang kedua. Ini contoh saja dengan cara mengetikkan teksnya, ya. Nah, ini nanti akan menyesuaikan dengan yang di atasnya. Misalkan dikasih judul, misalkan judulnya ini tentang komputer, ya. Nah, kalian tidak harus mengetikkan lagi, ya. Kalian cukup misalkan di sini yang komputer ini, ya. Dengan cara klik and drag, di blok lagi, ya. Terus klik kanan di sini, arahkan pointernya ke yang di blok ini, klik kanan, pilihannya copy, ya. Nah, setelah di copy, nah ini kalian arahkan lagi si kursornya di sebelah atau sebelum huruf K, ya, dengan cara enter satu kali, ya. Ini arahkan lagi si kursornya nanti dengan menggunakan pointer di atas ini, ya. Nah, ini kalian bisa menggeserkan lagi ini first line indentnya ini ke ujung. Nah, di sini disamaratakan lagi dengan left indentnya. Baru di sini boleh kalian klik kanan, pastenya menggunakan ini keep text only, ya. Nah, bisa rata tengah di sini, tinggal diklik rata tengah. Nah, kenapa tadi harus disamakan dengan left indent? Supaya rata tengahnya sejajar, ya, atau lurus seperti ini. Biasanya nama judul itu ada pembeda, ya. Bisa saja ini nanti diblok lagi, misalkan dipertebal hurufnya, ya, dengan cara mengklik di tab home, ya. Di font ini ada cetak tebal atau bold, ya. Kalau misalkan kurang cukup juga bold di sini, kalian bisa mengubah tampilan fontnya ini, ya, jenis-jenis hurufnya. Nah, misalkan saya pilih Algerian di sini, Algerian, ya. Lalu di sini ukuran hurufnya, ya. Misalkan kalau teksnya ini besarnya 12 standarnya, maka ini yang judulnya boleh diperbesar, bisa menjadi 14 atau 16. Nah, saya pilih 16 misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan sederhana ketika kalian menggunakan perangkat lunak pengolah kata berbasis Microsoft Word. Selanjutnya apa? Setelah mengetik seperti ini, ya, bisa saja kalian langsung mencetaknya, ya, atau memprint, ya. Tapi sebelumnya dilihat dulu di print, preview, and print, ya. Diklik seperti ini, kira-kira, nah ini udah rapi atau belum?
Nah, kalau misalkan sudah rapi, oh cukup, tinggal kalian print ya. Lalu kalau kalian menghendaki ini disimpan ya, maka langkah yang berikutnya adalah menyimpannya dengan cara di quick access toolbar atau icon diskette, klik menu save. Ini tampilannya, pilih more option di sini untuk menyimpan dokumen. Kira-kira kalian menghendaki disimpan di mana ya? More option. Nah, pilihan yang berikutnya adalah browse di sininya. Browse. Nah, lalu yang berikutnya, kalian optionnya bisa saja di my dokumen ya. Nah, di sini di dokumen, atau misalkan di data D, karena ini sudah dipartisi ya, ada drive C, ada drive D, maka misalkan yang lebih aman simpan di data D ya, atau di drive data. Kalau misalkan kalian mau membuat folder, itu lebih baik ya, ibaratnya folder itu adalah sebuah lemari untuk kita menyimpan pakaian ya. Jadi file ini adalah pakaiannya ya, misalkan pilihannya new folder ya. Nah, maka di sini ada nama folder yang harus kalian isikan. Misalkan nama foldernya latihan. Ini bisa di double klik dengan cara double klik. Nah, seperti ini kosong. Baru di sininya nama filenya. Misalkan latihan 1 ya. Oke. Kalau sudah, ini abaikan saja dulu save as tipenya ya. Ini yang penting adalah file name-nya. Pilih tombol save di sini ya. Nah, maka di title bar ini yang tadinya dokumen 5 berubah menjadi latihan 1 yang sudah kalian simpan ya, dengan nama latihan 1. Kalau ini sudah disimpan, maka langkah berikutnya adalah menutup aplikasinya ya. Menutup aplikasinya dengan cara mengklik tombol silang ya di pojok kanan atas ini ya. Caranya seperti ini, diklik saja. Kalau sudah ditutup aplikasinya, artinya datanya juga sudah disimpan, itu sudah aman. Baik, itu saja cara mudah ya, sangat mudah untuk membuat teks paragraf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.